Jadi hari ini kita bakal membahas materi tentang apa ya, La? Apa ya, La? Tentang La, apa, La? La. Ayo, La. soalnya mana sih? Udah, mana? Apaan sih materinya? Bagaimana IT governance mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam organisasi? Oke. Jawabannya apa, Nabi? Apa? Nah, jawabannya bakal dibacain sama Rai ya, guys. Bagaimana IT governance mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam organisasi? Ya. Lagi cari. Jadi bagaimana IT sih governance itu? itu mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam organisasi dengan keselarasan strategi bisnis TI. Yang contohnya itu IT governance memastikan bahwa sistem ERP yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Contoh langsungnya adalah ERP tidak hanya diimplementasikan karena tren, tetapi karena memang bisa membantu efisiensi proses. Lanjut sama Dipa. Apa nih? Nomor 2 baru nomor 2. Ngapain gua baca doang? Iya, bacain aja. Manajemen resiko yang lebih baik. Misalnya resiko keterlambatan, biaya pembengkakan atau penolakan dari pengguna. Implementasi ERP sangat mahal dan kompleks. TGS itu membantu mengidentifikasi resiko sejak awal, menyiapkan rencana mitigasi. Terus Ya udah sampai mana aja? memang aja. Terus yang terakhir tuh, jadi tuh dia langsung ada pengambilan keputusan, ada pengawasan dan kontrol, ada peningkatan kepatuhan sama peningkatan keterlibatan manajemen dan pengguna. Lanjut. Ayolah baca. Gua kalau nggak Aila. Udah. Apa tantangan utama dalam menyelaraskan? Itu dah ya? Itu udah. Udah, gua deh. Udah ya. Yaudah, jadi peran Prince 2 dalam proyek implementasi ERP. Nah, Prince 2 ini adalah metode yang berbasis pada business case, manajemen dan dokumentasi terstruktur, teman-teman. Nah, ini tujuannya itu ideal untuk proyek ERP yang kompleks dan terfungsi. Nah, contoh praktiknya itu bisa pakai membantu mengatasi resistensi, Aku tahu, gue cuma baca-baca yang kemarin. penerapan migrasi data dan menjaga kesesuaian sistem baru dengan proses bisnis lewat kontrol dan evaluasi berkala. Nah, ini untuk mendukungnya Prince 2 itu bukan sekedar teknis teman-teman, tapi pendekatan strategis yang memastikan proyek ERP relevan, transparan dan adaptif terhadap risiko melalui keterlibatan manajemen dan tahapan yang terstruktur. Nah, lanjut sama siapapun yang mana nih baca? Tuh udah baca yang ada. Yang tadi belum tau. Yang lu tadi baca belum tau. Itu yang gua sama Dipa masih satu soal yang sama. Bang aja nih. Wah, mana sih? Itu yang di grup Ini masih. yang nomor 2. Kedua, oke. Apa sih tantangan utama dalam menyelaraskan kerangka IT governance dengan strategi implementasi ERP? Jadi menurut teori saya, paling membutuhkan kesesuaian antara domain COVID dan fase proyek ERP. Tantangan muncul pada skop krip budaya organisasi dan konflik prioritas antara kontrol governance versus kecepatan eksekusi. Nah, untuk praktik atau kasusnya, multinasional manufaktur di Karawang memilih kontrol ketat change request. Setiap penyesuaian harus disetujui steering komite mingguan. Hasilnya kualitas tinggi namun timeline molor. Lalu argumennya, tantangan intinya ialah menyeimbangkan kepatuhan dan kontrol dengan agilitas bisnis. Solusinya adopsi tiered governance, decision kelas A atau strategis di komite, kelas B atau taktis di PMO. Ini menjaga disiplin tanpa membunuh kecepatan. Udah. Kan. Selanjutnya Aila. Ini sampai berapa menit sih? 5. Itu berapa menit? Udah selesai. Oke, sekarang peran IT governance dalam mengolah risiko terkait implementasi ERP. Nah, kerangka governance mengintegrasi ERM ke siklus proyek dengan identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko. COVID DSS atau Ensure Secure
ensure system security, dan MEA atau monitor, evaluate, assess, memberi panduan kontrol, assess, audit, trial, dan penilaian pasca implementasi. Nah, misalkan contohnya Bank BUMN menerapkan go or no go gate berbasis risk register tiap fase, di mana saat uji integrasi ditemukan ketidakcocokan parameter Basel 3, yaitu gate menghentikan rollout sehingga patch vendor tersedia, menyelamatkan potensi denda regulator. Siapa ini? Nah, argumennya itu risk management bukan aktivitas tambahan. Ia melekat dengan governance, dengan komite resiko yang melapor ke dewan organisasi, mengurangi blind spot, mulai dari kegagalan migrasi, data sampai fraud karena hak akses berlebih, yang mana efeknya tidak hanya meminimalkan kerugian finansial tapi juga menjaga reputasi. Nah, prinsip risk as opportunity ini dengan visibilitas risiko, perusahaan bisa menegosiasikan SLA lebih baik dengan vendor ERP, menurunkan biaya penyerahan 5-10%. Makasih teman-teman. Iya. Pulang. Udah kan itu aja.